Halo, kenalin namaku Adi Anjung Sari, Namaku Maulida Nindya Putri. Kita dari PJJ 1B. Jadi kita gimana ini? di hutan pinus Gunado ya guys, di Kendal. Enggak, kenapa kita milih di sini? Karena dekat dari rumah, murah juga, view-nya bagus, sama kita juga mau healing ya guys dari Banget. bengkel 2 minggu. Oke, di sini juga tempatnya cocok untuk Keluarga belajar, tenang guys. pacaran. Betul. Di sini banyak yang pacaran guys. Kita tentunya di sini juga mau bernostalgia saat masa SMP. Karena kebetulan kita dari SMP yang sama ya. Betul. Jadi kita dari SMP dari 1B. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong, kamu kan asalnya dari Gunung Harjo guys, jauh dari tempat SMP 1BJ. Kenapa milih sekolah di SMP 1BJ? Kenapa aku milih sekolah di SMP 1B? Soalnya kan kayak kalau di sekitar kita tuh kayak SMP 1B kan kayak terkenal banget gitu kan. Kayak yang prestasinya, terus kayak apa ya, anaknya juga pintar-pintar. Sekolah favorit ya? Betul banget. Kayak termasuk favorit juga sih di kalangan kita kan ya. Terus akhirnya aku jadi masuk situ, soalnya teman-temanku juga banyak masuk situ kan. Aku juga gitu guys, masuk karena yaitu SMP favorit di Kendal. Tuh, sekolah di SMP 1B aja. Gitu guys. Terus nih, kan kita pasti punya itu kan pengalaman yang sampai sekarang tuh gak bisa kita lupain gitu loh. Pengalaman waktu betul. SMP. Kamu ada nggak? Kalau aku ada sih, contohnya kelas 8 aku pernah dihukum. Itu nggak aku lupain karena ya berkesan aja sih, soalnya malunya itu tuh bikin keinget terus. Ngomong dihukum sama siapa tuh? Aku dihukum sama Bu Febri ya. Karena aku itu sih salahku sendiri, nggak pakai baju ganti OSIS. Oh, Dia pakai baju olahraga guys, dari pagi sampai pulang sekolah. Jadinya aku dihukum di tengah-tengah lapangan, diliatin kak kelas, adik kelas. Jadinya tapi emang ya Bu Febri tuh orangnya kayak disiplin banget gitu loh guys. banget. Kayak galak. Soal perkara kaos kaki aja, kalau nggak nutupin mata kaki tuh kayak langsung disita. Jadi lumayan ketat ya kita SMP Ya, 1B betul. tuh. Tapi ya itu yang menjadikan SMP 1BJ itu jadi anaknya yang ya disiplin, terus ya Betul jadi nyumbang prestasi banyak juga. Iya Kalau sih. kamu sendiri apa sih yang paling berkesan di SMP? Kalau aku dulu kan aku ikut itu ya ekstra kurikulernya Paskibra. Ya, Kalau Paskibra itu kan pelatihnya Pak Rozi. betul. Kan kayak Pak Rozi Itu itu juga terkenal tegas ya, banget, guys. tegas, terus galak banget. 11-12 sama Bu Febri. Kayak sebenarnya Bu Febri sama Pak Rozi itu kayak sama-sama pembina Paskibra gitu. Jadi kan kayak ya kita udah tahu lah gimana kayak disiplinnya beliau ini gitu loh. Terus kita tuh kalau latihan tuh kayak bener-bener yang harus disiplin gitu loh. Kayak misal kita telat 10 menit aja kayak langsung disuruh lari, jam 5:30 pagi harus udah latihan. Padahal habis itu kayak harus kelas habis latihan masih keringetan, terus kayak nggak enak guys sama teman-temannya, terus kayak nggak sarapan. Terus habis itu apa ya, kalau misalnya salah tuh kayak kita tuh kayak kayak diteriakin gitu loh.
kayak dibilang sok pinter lah apalah Pas gitu Kibra emang keras ya. keras banget guys, tapi ya sepadan sih sama apa yang kita dapat gitu loh, kayak nggak sombong ya, tapi kayak termasuknya tuh pas Kibranya SMP 1 Baja waktu itu kayak jadi apa ya, Pas Kibra yang tampilnya ditunggu-tunggu gitu loh. iya kayak maksudnya kayak cukup banyak lah kayak dihitung kemenangannya tuh kalau di Kabupaten Kendal ya, kayak maksudnya kayak bisa dipastiin lah yang menang tuh pasti SMP 1 Baja gitu. Setuju. Jadi kayak ya kita cukup banyak menyumbang piala gitu buat sekolah. Oke. Terus apa lagi ya? Kamu tuh kan SMP 1 Baja kan dilarang bawa handphone ya. Kamu Bener pernah banget, nggak sih nyelundupin handphone dibawa terus ketahuan? Oh, kalau aku sih untungnya nggak pernah ya, tapi pas itu aku pernah waktu kelas 9. Waktu kelas 9 dan itu tuh kayak waktu ada apa kayak PPL gitu loh, kayak dari kampus-kampus gitu kan. Nah, itu tuh ada razia hari Sabtu. Teman-temanku tuh pada bawa. Dan itu kayak di depan kelas disuruh baris. Terus ibu PPL-nya tuh kayak di depan pintu gitu. Terus kayak yang apa? Kayak teman-temanku tuh sampai HP-nya ada yang dimasukin sepatu, diinjek, terus abis itu dimasukin semak-semak. Kayak sama ibu PPL-nya kan kayak mereka mungkin udah curiga ya kalau dimasukin sepatu. Terus kayak sepatunya tuh kayak suruh nginjek-nginjek gitu loh. Terus kayak kita kan sayang HP-nya. Terus kayak tapi untungnya nggak ketahuan sih. Kalau kelasku sendiri ya, aku pribadi nggak pernah bawa HP ke sekolahan. Tapi kalau kelasku waktu dulu tuh HP-nya dikumpulin jadi satu, dititipin ke kantin. Kalau nggak ke kantin, ya dimasukin ke ember terus ditumpuk. Apa sih? Ditumbuk sama kain pel gitu. Dan Pinter, terus pinter. alhamdulillah nggak Kena ya. Iya, nggak kena. Terus tuh kayak kalau dihitung-hitung ya, SM-nya kita tuh kayak sering banget razia kayak gitu. Betul. Kayak nggak cuma handphone, kaos kaki, Setiap Senin nggak sih selalu Iya. razia terus. terus kayak rambut sih. Kayak pernah Rambut. tuh kayak kita tuh kayak sering banget ngeliatin kayak kak kelas tiba-tiba kayak digundulin lah. Terus kayak pernah kalau misal kita upacara nih, terus kan kayak kita kan kayak upacara tuh kadang ya namanya juga anak SMP ya, kayak ada ngobrol gitu-gitu lah. Terus abis itu tuh kayak langsung di depan semuanya tuh kita tuh dihukum gitu loh, kayak disuruh push up, disuruh ngapain, padahal juga masih ada kak kelas, adik kelas gitu, masih ada kelas-kelas lain. Jadi kayak disiplin banget SMP 1 tuh. Kita kan SMP juga ada pendidikan karakter ya. Oh iya, itu tuh bener tuh. Kamu di mana, Mbak? Kalau aku dulu di itu yang di Bantir. Sama, aku juga di Banter kebetulan. 4 hari 3 malam nggak sih? Iya, kayaknya 4 hari 3 malam. Terus habis dari situ tuh perilaku sikapnya dari pendidikan karakter itu ke bawah ya guys, Iya, bener. ke sekolah waktu upacara aja barisnya pada rapi banget. Nanti kalau gak rapi tuh kayak disindir apa Iya betul. Kayak pendidikan karakter Sama siapa? Pak Rozi. parah sih. Itu kayak nggak boleh ngomong orang ya guys. Tapi kayak waktu itu kamu tuh sama Menwa atau sama tentaranya? Aku sama dua-duanya. Dua-dua. Kayaknya dari Menwa Undip deh. Sama punya aku dulu malah dari Menwa, cuma dari Menwa aja. Jadi tuh kayak waktu itu tuh kayak ya apa ya, nggak enak guys, kayak Emang makan nggak enak. harus dimenitin, sumpah Iya. kan aku nggak pernah tuh kayak makan terus kayak aku kayak Diburu-buru kan? ekspektasiku itu kayak cuma makan dimenitin aja ya, misal kayak nggak habis ya udah kayak disuruh giniin kah atau gimana. Nah itu tuh nggak, kayak pas malam pertama kali makan di situ kan itu menunya tuh kayak ada sayur telur gitu kan. Nah terus Kok kan sayurnya pada ya? lah kan terus kan itu kan apa namanya, kayak kita tuh itu makan tuh kan kayak aku nggak suka sayurnya kan, jadi kayak aku ambilnya dikit banget, terus aku nggak ambil kuah soalnya aku nggak suka sayur itu. Nah terus dalam waktu berapa menit kita tuh nggak habis. Tahu nggak
makannya tuh diputer, jadi kayak kita harus makan sisaan temen. Karena kan kayak ya ampun, aduh nggak bisa banget sih, itu kayak pengalaman terburukku ikut pendidikan karakter tuh itu. Kalau aku pribadi ya, pas ikut pendidikan karakter waktu makan, aku kan nggak suka perbawang-bawangan ya. Oh ya. Di situ tuh ada sopnya tuh ada bawang, terus aku nyendok ke bawah bawangnya, terus udah aku umpetin di balik sendok, ketahuan sama mbak-mbak menduanya, terus disuruh makan, terus aku kepaksa nggak kunyah langsung telan. Tapi Mang Menwa tuh kayak galak banget guys, kayak apa ya, kayak yang malah yang mbak-mbak mas-mas gitu kayak lebih galak dari tentara-tentaranya gitu loh. Kayak lebih tegas aja sih. Oke, kayaknya segitu dulu ya guys, kita Cerita-ceritanya hari cerita-cerita ini. bernostalgia tentang masa-masa SMP. Makasih juga udah nonton. Udah dengerin. Kita yang gak jelas nih ya. Ya, betul. Dadah. Dadah, sampai jumpa.